Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas materi Excel yang terakhir, yaitu HLOOKUP VLOOKUP ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah buat yang seri dari awal, tapi memang teman-teman harus lihat dan menguasai untuk yang pertama logical if, baik tunggal maupun jamak. Yang kedua adalah string, karena string adalah perpaduan dari logical if dengan tunggal maupun jamak, itu lebih kompleks ya string. Nah, yang terakhir kita adalah HLOOKUP VLOOKUP. Jadi penggabungan semuanya itu bermuara atau terakhirnya adalah di HLOOKUP VLOOKUP. Untuk detail videonya teman-teman bisa pantau terus dan pelajari sampai benar-benar mengerti. Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk soal dan tutorial videonya ya. Kita langsung praktek saja. Di sini saya sudah buat contoh yang pertama menggunakan HLOOKUP. Nah, ini adalah untuk data-data yang masih kosong. Di sini ada kode, ada nama dan keterangan. Nah, untuk kita akan mengambil di tabel 2. Tabel 2-nya itu tetap sama seperti di tabel 1, cuman saya permudah. Ini saya berikan warna merah, berarti saya infokan di sini adalah untuk indeksnya. Ini indeks yang pertama, ini indeks yang kedua, dan indeks yang ketiga. Nah, di indeks pertama itu di kode maksudnya ada A, B, C, dan D. Dan untuk yang dinama ada anggur, belewah, cermai, durian, dan di keterangan ada ekspor, lokal, dan lokal. Oke, kita langsung praktek saja ya, biar lebih terlihat lebih jelasnya ya. Untuk penggunaan rumusnya kita tetap seperti sebelumnya. Ini kita sama dengan perintah HLOOKUP ya, HLOOKUP. Kita kurung buka. Nah, untuk yang di tabel 1 indeksnya tetap di pertama ya, kita ngambil di kode. Ini ada di posisi di D10. D10 berarti kolom D baris ke-10. Kita titik koma. Kalau di 2013 mungkin koma ya, tapi kalau udah di atas 2013 itu biasanya titik koma. Oke, kita blok saja, tapi bloknya jangan yang di tabel 2 ini yang mulai dari merah. Kita langsung yang di biru ini kita blok saja. Ini adalah indeks pertama dan ini adalah indeks kedua. Berarti kita mau ngambil nama-nama buah ya. Jadi kita titik koma 2, titik koma bisa false atau kita gantikan 0. Pak, bedanya false dengan true apa Pak? Kalau false itu jadi kita hanya mengambil yang 100% sama. Ya, kalau mirip atau agak mirip itu nggak bisa. Jadi benar-benar harus sama persis, itu baru ditampilkan di tabel 1. Kita bisa false saja. Kita kurung tutup. Berhasil ya, keluar nama anggur. Nah, nanti kita coba tarik ke bawah apakah berhasil atau tidak ya. Ke E16, sel E16 sampai H17, koma 2, karena 2 itu adalah indeksnya. Kita mau ngambil nama buahnya ya. Oke, kita coba tarik ke bawah. Oke, kok jadi NA ya? Kenapa jadi NA? Kita klik deh. Untuk yang anggur dia berada di sini ya, tepat ya. Nah, ketika kita klik 2 kali untuk yang di kolom E11, nah kita lihat bahwa ini bergeser. Kenapa bergeser? Karena tabelnya itu tabel untuk yang di 2-nya indeksnya bergerak. Gimana caranya biar tidak bergerak? Kita harus memberikan notasi dolar agar dia benar-benar kekunci, jadi nggak bergerak-bergerak. Caranya gimana? Caranya teman-teman yang di anggur ini kita tinggal tambahkan dolar mulai di startnya di sel E16 sampai H17 ya. Kalau dia 10-nya tidak usah. Ini kita bisa ada beberapa cara. Kita bisa tekan Shift F4 ya. Tapi ada juga yang tidak berhasil. Kalau saya ketika manual saja berarti dolar E
ya kan, dolar E kita bisa lihat di sini, terus dolar 16, terus kita klik lagi di sini, kita dolar H, dolar 17. Cukup di sini saja yang kita dolar, bisa kelihatan ya dolarnya, kita enter. Nah, pas kita tarik ke bawah dia otomatis akan langsung benar semua. Karena kenapa? Karena indeksnya nggak bergerak. Kita bisa tes ya. Tadi ketika kita yang di bawah NA ya. Coba anggur tetap di sini, belewah tetap di sini, cermai tetap di sini nggak bergerak, dan yang terakhir juga durian sama. Jadi teman-teman jangan lupa menambahkan notasi dolar di shell tujuan yang di table di sini, table 2 ya, agar benar-benar tidak bergerak, dia stay di situ, diam di situ, tetap membaca di table yang kita berikan tanda dolar. Oke, habis ini kita lanjut ke keterangan ya. Di keterangan juga sama dengan yang sebelumnya, kita tinggal masukkan rumusnya, kita sama dengan kita lookup kurung buka. Nah, di sini untuk kodenya tetap sama, posisinya di table 1 ini adalah di sel D10, diklik, kita titik 2. Kita langsung ke table 2-nya di sini, startnya nggak usah dari D16 tapi langsung dari E16. Kita blok dulu semuanya. Nah, karena ini indeks pertama, ini indeks kedua, kita mau cari keterangan, berarti dia ada di indeks ketiga ya. Kita bisa lihat ada 3R, saya ulang lagi. Di sini ada 3R. Nah, 3R itu berarti dia row ketiga. Kita titik koma, kita 3 titik koma lagi false. Oke, false ya. Oke, kan tadi kita sudah tahu ya, kalau begitu kita enter, kita tarik itu pasti dia unavailable atau error. Oke, kita langsung di sininya yang di awalnya yang di F10 kita berikan notasi dolar mulai dari start E16 H18. Dolar E, dolar 16, dolar H, dolar 18. Kita tinggal enter saja. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, semuanya berhasil ya. Jadi untuk contoh pertama lookup sudah selesai. Kita langsung lanjut yang ke VLOOKUP. Kita langsung lanjut dengan VLOOKUP. VLOOKUP itu berarti kita mengambil data dari table lain dalam bentuk vertikal ya. Saya sudah buat contohnya, di sini ada table 1 dan di sini ada table 2. Oke, kita langsung kerjakan saja. Untuk rumusnya hampir mirip dengan yang lookup notasinya, tapi untuk rumusnya di VLOOKUP. Untuk kunciannya tetap ada di D26, kita titik koma. Untuk tabel di 2-nya kita start dari E26 sampai dengan K29 ya teman-teman. Karena posisinya untuk nama buah itu ada di kolom kedua, kita masukkan angka 2 karena di kolom kedua dan false. Oke, sebelum di enter kita berikan notasi dolar dulu ya, mulai dari dolar di I26 sampai dengan J29. Jadi dolar I, dolar 26 dengan dolar J, dolar 29. Oke, kita tinggal enter saja. Keluar nama-namanya hampir sama dengan yang di table 2, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, berarti benar ya, kalau dia muncul not available atau NA berarti ada kesalahan ketika kita memberikan notasi dolar. Kita lanjut yang kolom satu lagi, di kolom keterangan. Ini juga sama, kita ketik VLOOKUP kurung buka. Untuk kunciannya tetap di D26, kolom D baris 26, kita titik koma. Kita langsung menuju ke table 2. Nah, kita di sini untuk keterangan itu ada di kolom ketiga. Jadi kita berikan angka 3, false ya. Nah, ini jangan lupa tetap di ID26-nya tetap kita kasih notasi dolar. Dolar I, dolar 26 sampai dengan dolar K, dolar 29. Oke, kita tinggal enter saja. Kita tarik ke bawah. Oke,
Oke, jadi untuk tadi contoh VLOOKUP yang pertama dan VLOOKUP sudah selesai semua ya teman-teman. Kita lanjut untuk yang contoh soal kedua yang agak lebih kompleks. Sebelumnya teman-teman saya rasa sudah mengerti semua untuk dasar-dasar baik VLOOKUP maupun VLOOKUP. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini antara perpaduan untuk logika if tunggal jamak dengan fungsi VLOOKUP. Di sini ada beberapa kolom ya, salah satunya ini ada nama produk, ada tanggal pembelian, tanggal pengiriman, kode produksi, harga produk, kualitas, ini ada pembelian, dan yang terakhir adalah total harga. Nah, untuk soal-soal di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada nama produknya di bawah ya. Di sini disampaikan bahwa A adalah Apple, B ada Samsung, C adalah Acer, yang D dan Lenovo. Baik, kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita langsung di nama produk ya. Kita bisa lihat dari jenis soalnya bahwa nama produk ini kita menggunakan if jamak. Karena kenapa? Untuk kondisinya dia lebih dari satu ya. Jadi kita menggunakan if jamak. Untuk yang nama produk kita langsung saja ya dengan fungsi if. Oke, di sini disebutkan bahwa jika A dia adalah Apple, if kita di sini ada kode produknya A ya, berarti if B3 sama dengan kita tulis A, maka dia Apple ya teman-teman, Apple. Oke, jangan lupa setelah untuk yang pertama kondisi pertamanya sudah, kita lanjut ya untuk yang berarti yang B sama juga, kita langsung ketik saja if, bisa huruf kecil huruf besar tidak masalah. Untuk if-nya sama tetap ya, di kode produk adalah B3. Berarti B ya, B adalah Samsung, kita tinggal ketik Samsung. Titik koma lagi, kita if lagi. Tetap sama B3. Berarti adalah yang C adalah Acer ya. C adalah Acer. Selain Acer berarti Lenovo ya. Kita tidak usah tulis if-nya lagi, kita langsung saja false-nya di sini adalah Lenovo. Kita kutip, ada berapa kurung tutup, jangan lupa ya teman-teman, tinggal hitung saja if-nya ada 1, 2, 3. Berarti untuk kurung tutupnya di sini kita menggunakan 3. 1, 2, 3. Kita tinggal enter saja. Oke, ada yang salah atau tidak? Kita oke dulu terlebih dahulu. Oke, di sini adalah jika B3 adalah C, di sini adalah Acer ya teman-teman. Kita lihat bahwa C itu adalah benar Acer. Coba kita edit lagi Acer-nya. Oke, if B3 sama dengan C, Acer, maka dia adalah Lenovo. Oke, tadi saya kutipnya salah. Acer. Tadi saya kutip 1, jadi saya kutip 1, saya ketik 2 kali, jadi seolah kelihatannya 2, tapi benar itu sebenarnya kutip 1. Kita enter saja. Oke, kita lihat lagi, ada yang salah. Oke, di Samsung ya, ternyata di Samsung. Kita enter sekali. Oke, sudah benar, berarti tinggal tarik ke bawah. Di sini ada tanda plus hitam, tinggal ditarik ke bawah. Oke, sudah selesai semua. Untuk rumusnya berarti sudah berhasil ya. Kita tinggal lanjut ke yang tanggal pembelian. Tanggal pembelian di sini adalah, kita bisa cek di sini adalah bentuknya dia di table lain ya, berarti menggunakan fungsi VLOOKUP atau VLOOKUP. Betul, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kita lanjut ke tanggal pembelian ya.
Kita lanjut ke tanggal pembelian. Tanggal pembelian untuk tabelnya di sini sama ya di bawah. Berarti kita menggunakan fungsi VLOOKUP karena kita mau mengambil datanya dari tabel yang lain. Oke, kita langsung untuk rumusnya digunakan VLOOKUP. Kunciannya ada di kode produk, ada di B3. Langsung lanjut ke di sini untuk kode produknya berarti di kolom E14 sampai dengan F17. Karena dia merupakan di indeks yang kedua, berarti kita tinggal 2 dan koma false. Nah, jangan lupa ya teman-teman menggunakan dolar ya. Di sini adalah notasi dolarnya berarti mulai di E14 sampai dengan F17. Kita enter saja. Oke. Jangan lupa setelah 2 itu kita menggunakan titik koma. Enter. Oke, sudah ada ya. Berarti rumusnya benar. Kita tarik ke bawah. Oke, sudah sama untuk tanggal pengirimannya. Kode produk A adalah 12 Februari. Untuk misalnya yang B adalah 12 Mei. Berarti ini sudah benar. Yang C di sini ada 12 Juli. Dan yang terakhir adalah D 12 Februari 2022. Sudah benar ya untuk tanggal pembeliannya. Kita lanjut ke tanggal pengirimannya. Untuk tanggal pengiriman sama, kita menggunakan rumusnya VLOOKUP. Oke, untuk tabel kunciannya di sini di B3. Tabelnya menggunakan yang bawah. Dia tanggal pengiriman berarti di indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga ya. Berarti dari E14 sampai dengan G17. Oke, ini indeks ketiga, berarti kita tinggal 3 false. Jangan lupa di false atau boleh digantikan dengan 0 sama aja. Tapi jangan lupa harus diberikan dolar dulu ya. Dolar E dolar 14 sampai dengan dolar G dolar 17. Kita enter. Oke, sesuai ya tanggal pengirimannya. Coba kita tarik ke bawah. Kita lihat di sini kita untuk kode produk A untuk tanggal pengirimannya adalah 12 April 2022. Untuk kode B di sini adalah 12 Juli 2022, berarti benar. Untuk yang C di sini adalah 12 Agustus 2022, benar. Dan yang terakhir adalah yang D adalah pengirimannya 13 April 2022. Berarti sudah benar ya. Kita lanjut untuk yang kode produksi. Untuk kode produksi di sini kita menggunakan rumus if jamak ya, karena dia mirip dengan yang tadi 6A produk ini. Untuk kode produksi untuk A adalah 001, B 002, C 011, dan D adalah 012. Oke, kita menggunakan rumus if ya, dan if itu adalah if jamak. Kita untuk kode produksinya di sini adalah A, tetap kunciannya adalah berarti di B3. B3 ini sama dengan jika 001, jika A maka dia 001. Lalu B ya, yang B nya tetap jangan lupa if terlebih dahulu, tetap di B3 kunciannya. Oke, sama dengan B itu berarti 002. Lalu yang terakhir adalah yang C, maksudnya ya ini adalah yang 011. Jangan lupa tetap menggunakan if. Kuncinya tetap B3. Di sini untuk yang C berarti dia 011. Oke, untuk yang 012 tidak usah menggunakan if. Langsung saja kita ketikkan di 012 ya. Oke. Karena pembukanya ada 3 if, berarti penutupnya juga ada 3. Kita tarik ke bawah, sesuai atau tidak dia. Oke,
Oke, sudah sama semua ya. Jika A 001, B 02, C 011, dan D adalah 012. Setelah kode produksi, kita langsung lanjut ke harga produk ya teman-teman. Harga produk di sini kita menggunakan lookup karena kenapa? Kita bisa cek di sini dia adalah menggunakan tabel yang di bawah. Di sini ada kode produksinya. Kita ngambil dari kolom G3 dan ini adalah untuk harga dan kualitasnya. Jadi tabelnya dia tabel lookup. Kita menggunakan rumus lookup ya. Yang pertama untuk harganya terlebih dahulu. Kunciannya ada di G3. Lalu kita masuk ke indeks yang pertama karena dia kode produksinya harganya ada di indeks kedua, maka kita ketikkan 2, false ya. Jangan lupa langsung kita berikan angka dolar di $F, $19, $I, $20. Kita enter. Oke, untuk harga produknya sudah ada. Kita cek apakah sudah benar. Untuk A adalah 14.000, untuk 001 adalah 14.000, 002 12.000, terus 011 adalah 9.500, dan yang terakhir adalah untuk yang D adalah 7.000. Maksudnya 7.000 ini adalah 7.000 7 juta ya. Saya singkat saja, 7.000 itu maksudnya 7 juta, 9.500 itu maksudnya 9.500.000 dan seterusnya. Kita langsung ke kualitas. Kualitas juga sama, ini menggunakan rumus lookup juga ya teman-teman. Ini kunciannya tetap di G3. Kita titik koma. Ini berarti dia kualitas ini sebagai indeks yang ketiga. Indeks pertama, indeks kedua, dan ketiga. Berarti kita koma 3, false. Jangan lupa diberikan notasi dolar ya. Di $F, $19, $I, $21. Oke, sudah, kualitasnya sudah ada ya. Kita cek dulu sampai ke bawah apakah sesuai dengan rumus yang kita gunakan. Jika 001 berarti FH, jika 002 adalah H, jika 011 adalah M, jika 012 ada L. Berarti sudah sesuai untuk kualitas. Oke, kita langsung lanjutkan untuk yang pembelian dan total harganya ya. Untuk yang pembelian kita menggunakan rumus if tunggal ya. Jadi keterangannya jika ekspor adalah 25 pieces, jika impor adalah 10. Untuk pembelian berarti kita menggunakan kunciannya di kolom D3. Masuk saja, kita menggunakan rumus if. Berarti di sini adalah D3. Kita sama dengan jika ekspor maka dia adalah 25 ya teman-teman. Nah ini untuk angka 25-nya tidak usah ditulis piecesnya, itu cukup ditulis angkanya. Kenapa? Karena kalau kita tulis piecesnya nanti ketika di total harga pembelian ada proses matematika, itu akan tidak terbaca hasilnya karena ada karakter. Oleh karena itu tulis angka saja 25 dan ini adalah 10. Oke, ada kesalahan atau tidak? Jika ekspor ada 25, oke, ini tadi kutipnya harusnya kutip 2 ya, ini kutip 1. Oke, sudah tepat ya teman-teman untuk pembeliannya. Sudah sesuai jika ekspor ada 25, jika impor dia adalah 10. Lanjut kita ke total harga pembelian. Untuk total harga pembelian berarti adalah perkalian dari harga produk dikali dengan pembelian. Ini tinggal kita menggunakan rumus seperti biasa yang kemarin di awal itu ada sum ya. Sum berarti H3 kita kalikan dengan J3. Kita tinggal kurung tutup saja. Oke, sudah ada ya hasilnya keluar benar. 350 juta adalah perkalian dari 14 juta dikalikan 25. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke, hasilnya sudah sesuai dan benar.
Baik teman-teman, untuk lookup untuk dan VLOOKUP dengan penggabungan fungsi if tunggal maupun jamak untuk yang contoh 2 ini sudah selesai ya. Terima kasih untuk atensinya teman-teman. Nanti bisa download untuk file kosongnya, nanti akan saya berikan di deskripsi, jadi teman-teman bisa latihan langsung. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.